Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman nih yang bergabung lagi, guru-guru saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang mau belajar bareng gitu ya, tanpa memandang narasumber yang masih anak kecil gitu. Yang ini moga-moga manfaat semuanya. Nah, hari ini ada dua tema yang akan saya angkat. Jadi kita udah nggak ngomongin Scopus lagi, kita udah nggak ngomongin jurnal-jurnal yang terindeks Scopus lagi, tapi sekarang kita ngomong fokus pada artikelnya gitu. Yakinlah kalau teman-teman itu udah membuat artikel yang baik, yang bagus, nanti tinggal milih mau diterbitkan di jurnal yang mana gitu kan, lebih enak gitu ya. Jadi jangan harus begini, fokusnya dulu ke artikelnya. Kalau teman-teman sendiri tidak pede dengan artikel yang dibuat, ya bagaimana mungkin seorang editor, seorang reviewer mau menerbitkan artikel teman-teman gitu, kalau teman-teman sendiri juga tidak pede dengan artikel yang ditulisnya. Kata kunci pertama adalah buat paper sebaik mungkin, sebaik yang kita bisa, pastinya kan tiap orang punya tahapan-tahapannya. Yang kedua, ya kita harus pede dulu dengan artikel kita. Masalah nanti di reject atau enggak itu, ya kita coba lagi di tempat lain gitu. Ya mungkin kita bilang aja editornya mungkin merasa merugi gitu ketika mereject tulisan kita gitu. Usahakan sampai seperti itu, mindset berpikirnya gitu. Oke, hari ini sampai 5 hari ke depan kita akan bahas. Saya akan membagi-bagikan knowledge paper itu, mulai dari bagaimana membuat judul, bagaimana membuat abstrak, nama, afiliasi email, ini biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti pertemuan kemarin. Selanjutnya nanti besok kita akan ngomongin fokus seharian, ngomongin tentang introduction, bagaimana membuat introduction yang bagus. Nanti hari berikutnya kita ngomongin tentang metode, bagaimana membuat metode penelitian, bagian metode di paper itu yang baik. Nanti hari berikutnya kita ngomongin result and discussion, hasil dan pembahasan itu seperti apa baiknya ditampilkan. Baru kita ngomongin kesimpulan, terus ngomongin tentang referensi atau daftar pustaka. Itu sampai 5 hari ke depan. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana proses submission-nya, dan di hari terakhir H-1 sebelum lebaran kita akan ngomongin tentang bagaimana pasca kita submit nanti seperti apa. Kira-kira begitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang judul dan abstrak. Ini saya stop dulu. Teman-teman yang sudah punya paper bisa mengikuti sambil mungkin nanti direvisi dan seterusnya. Nanti ada yang mau ditanyakan nanti bisa didiskusikan di dalam grup ini, atau bisa coba ketikkan di bagian chat, nanti saya bacakan dan kita bisa diskusikan. Oke, sekarang saya share ini, teman-teman bisa melihat tampilannya? Ya. Ya. Terlihat jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Kalau saya klik seperti ini, terlihat jelas juga kan? Lihat semua ya? Ya, alhamdulillah. Ini paper dari ZDM. Ini ZDM jurnal top banget di bidang saya, pendidikan matematika. Saya ambil paper dari sana. Ini paper terbit tahun 2018, berarti masih fresh banget. Kalau teman-teman baca judulnya, Structuring versus Counting. Minimalis sekali kan, Critical Ways of Using Fingers in Subtraction. Ini merupakan sub dari judulnya, tapi ini adalah judul besarnya, ya, Structuring versus Counting. Jadi teman-teman lihat, kalau di masih satu contoh dulu, saya tunjukin satu contoh. Contoh kedua, teman-teman lihat judulnya, Profile of Mathematics Teacher Competence and their Relation to Instructional Quality. Teman-teman bisa lihat, ini mungkin kalau ada teman-teman yang riset atau pengen nulis paper tentang profil siswa atau profil ini gitu, jadi bisa kira-kira judulnya bisa diadaptasi seperti ini. Ini publish tahun 2020
di ZDM juga. Ini juga lihat judulnya, Theorizing the Place of Emotion Cognitive in Research on Mathematical Identities. Ini judul besarnya, ini subjudulnya, The Case of Early Years Mathematics. Oke, Theorizing. Ini tadi structuring. Mungkin teman-teman sudah mulai kelihatan ini mau mengarah kemana. Ini juga ZDM lagi tahun 2019, Refusing Mathematics, Discourse Theory Approach on the Politics of Identity Work. Nah, bisa dilihat kan apa kira-kira kata kuncinya, nanti teman-teman bisa perhatikan. Saya tunjukin lagi nih, Teachers Pedagogical Content Knowledge in Teaching Word Problem Solving Strategy. Ini 2019, masih baru lagi. Nah, ini PCK ya, PCK Pedagogical Content Knowledge dari guru in Teaching Word Problem Solving Strategy. Ini saya tunjukin lagi judul yang lain lagi, Connecting the Dots. Ini judul utamanya, baru ini subjudulnya, Toward a Network Framework to Conceptualizing Identity in Mathematics Education. Oke. Kita lihat lagi judul yang lain, Learning. Nah, jadi ada learning, ada connecting, ada mana lagi ya, refusing, ada theorizing, dan lain. Kita lihat ya. Learning to be an opportunity with problem solver, going beyond informal solving strategy. Nah, ini judulnya. Dan terus nih, teaching whole number multiplication to promote children's proportional reasoning. Ini judul besarnya, subnya a practice based perspective from Japan. Nah, dia jual negaranya, mungkin di dunia, mungkin di Eropa atau di Amerika tidak berlaku general. Dia mau memberikan perspektif lain untuk di Jepang gitu, walaupun saya yakin tidak seluruhnya. Kita lihat lagi nih, we all as a family are graduating tonight. Ini kan kayak apa ya, judulnya itu lebih ke bahasa sastra gitu mungkin ya. Baru di bawahnya a case for mathematical knowledge for parental involvement. Jadi ini beneran ya, tapi di sini bahasanya bahasa ini, bukan bahasa judul yang formal gitu. Ini orang pertama dan mungkin ya satu-satunya sampai hari ini dari Indonesia, Pak Sembiring sama Pak Hadi yang pernah tembus di ZDM. Nah, so far yang saya tahu baru itu tahun 2008, Reforming Mathematics Learning in Indonesian Classroom through RMA. Lagi-lagi reforming gitu. Lagi Primary School Student Strategies in Early Algebra Problem Solving Support by an Online Games. Nah, ini Maria van der Verhoeven ini orang top ini di bidang assessment. Lihat judulnya. Oke, sekarang bisa lihat lagi di ZDM, relationship between pre-service mathematics teacher knowledge, belief, and instructional practice in China. Nah, ada negara yang dijadikan penekanannya gitu. Jadi cuma ngomongnya hubungan antara ini dan ini gitu. Udah selesai. Ini juga, ini kakak kelas saya di dulu, dia nulis judulnya How the Same Flowers Grow in Different Soil. Nah, ini kan nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Ini judul utamanya, subjudulnya bisa dilihat, The Implementation of Realistic Mathematics Education in Utrecht and Jakarta Classroom. Nah, bisa dilihat judulnya. Saya kasih contoh beberapa nih dari jurnal top dulu. Analyzing. Nah, jadi ini teman-teman mungkin yang penelitian nulis paper tentang analisis apa gitu misalnya. Analisis prospective mathematics teacher diagnostic process in a simulated environment. Jadi lihat lagi. Nah, ini baru network sites. Ini judul besarnya. Subjudulnya Students Involvement Toward Education. Oke, ini saya akan sharing paper terbaru aja. Yang lama-lama mungkin teman-teman bisa baca-baca sendiri. Ini juga learning fraction using the context of pipettes for 7th grade deaf mute students. Nah, bisa dilihat vision operation
for mental retardation student through Matgasing. Oke, bisa dilihat. Ini juga the innovation of learning trajectory, the multiplication operation for rural area student in Indonesia. Di Indonesia ada rural area student. Kita lihat lagi. Ini the learning trajectory of social arithmetic and enzymes. Oke. Dan terakhir, contoh yang akan saya berikan adalah the learning trajectory of number pattern learning using Bharatayuda War Stories and Uno Stako. Karena di era Southeast Asian Dictionary tahun 2019 dan langsung diambil sama Prof. Zul untuk diterbitkan di YB. Yang ingin saya garis bawahi dari sejumlah contoh judul atau adaptasi, jadi yang namanya judul di paper itu tidak ada bagaimana kebanyakan judul-judul yang kita buat atau yang kita baca di Indonesia. Sejauh kita kebanyakan, kalau saya baca-baca itu ya, judul itu panjang sekali, sampai 3 baris mungkin ya, saking panjangnya gitu. Atau kadang sampai berbaris-baris gitu. Terus menuliskan seluruhnya yang ada, contoh misalnya gini, peningkatan kemampuan matematis siswa menggunakan metode ini dengan ini di SD, SMP, SMA berapa, kelas berapa, kabupaten, kota madya gitu. Itu panjang sekali gitu. Cukuplah judul-judul seperti itu, dalam tanda kutip ya, judul-judul template seperti itu cukuplah hanya sampai di penulisan judul tesis, judul skripsi, atau mungkin judul gitu, yang seperti itu. Pada prinsipnya, kalau kita menulis yang seperti itu di tesis, disertasi, dan skripsi itu kan memang kadang yang menuntut harus begitu gitu. Tapi kalau dalam penulisan paper itu ceritanya lain. Nah, kalau dalam menulis paper kita diberikan kebebasan membuat judul itu sedemikian sehingga bagaimana caranya biar bisa menarik perhatian si editor gitu. Kenapa menarik perhatian editor? Karena penilaian pertama yang editor lakukan ketika ada paper yang masuk, dia akan ngecek dulu judulnya menarik nggak. Kalau nggak menarik judulnya, biasanya mungkin dia abaikan terlebih dahulu gitu, nggak dijadikan prioritas gitu. Tapi kalau pas dia baca judulnya, ini kok unik gitu, menarik gitu, maka dia akan melakukan add section editor atau add self. Ini saya bercerita dari sudut pandang seorang editor ya, add self atau yang section editor atau add editor dan lain sebagainya. Artinya apa? Papernya sudah menang di situ. Tapi kalau judul-judul standar, ya bisa jadi langsung di reject gitu, atau mungkin ya nanti aja lah, kapan-kapan aja lah, masih banyak paper lain yang diurusin gitu. Jadi judul itu adalah garda pertama mesin sama si editornya. Oke, jadi buatlah judul yang menarik. Dan dalam membuat judul yang menarik itu di masing-masing jurnal itu biasa hanya membatasi ya minimal 10 sampai 15 kata atau kan selalu panjang. Nah, kalau teman-teman lihat judul-judul tadi itu biasa selalu dimulai dengan ing kebanyakan kan, structuring, learning untuk judul paper teman-teman. Di sini kita juga bisa melihat kalau dari judul itu kita sampai tidak bisa melihat ini sebenarnya penelitiannya eksperimen nggak sih? Ini penelitiannya ini sebenarnya kualitatif nggak sih? Kuantitatif nggak sih? Atau ini penelitiannya hanya analisis kebutuhan, atau ini pengembangan, atau di sini kita tidak terlihat saking bagusnya para penulis ini merepresentasikan judul-judul di papernya gitu. Nah, saran saya kalau teman-teman pengen nulis paper seperti itu, kan teman sudah selesai nulis papernya, kan sudah tahu ini penelitiannya mau ke arah mana. Nah, yang teman-teman lakukan adalah coba cari paper sejenis dengan tipe penelitian kita, itu cara menuliskannya seperti apa gitu.
Kalau saya kan biasanya lebih ke kualitatif, jadi saya lebih senang mendeskripsikan proses pembelajaran di kelas saya dalam bentuk artikel gitu. Jadi judul-judulnya arahnya ke arah sana gitu, tidak ada increasing. Judul-judulnya ya simple-simple seperti itu gitu. Teaching will number multiplication gitu. Jadi stylenya ke arah sana gitu. Dan dalam penulisan paper ini tidak ada batasan, tidak ada pakem-pakem yang strict gitu. Namun pertama mungkin yang teman-teman harus catat, judul itu harus merepresentasikan dari apa yang mau kita ceritakan. Apakah dia dalam bentuk metafor? Ini kan metafor nih, we all a family gathering tonight, atau mungkin ini juga metafor, how the same flower grow in different soil. Jadi dia memetaforkan bahwasanya si RMB ini sebagai the same flower-nya, bunga yang samanya, tapi tanah yang berbeda itu adalah tanah Jakarta sama tanah Utrecht gitu. Ini kan metafor. Bisa juga seperti itu. Itu yang paling penting. Terus poin-poin apa yang mau diceritakan dalam paper itu harus bisa direpresentasikan dalam judulnya. Contoh ini, pasti paper ini menceritakan hubungan antara si mahasiswa calon guru matematika itu, pengetahuannya, keyakinannya, sama instruksionalnya, gitu. Masalah negara ini sebenarnya bisa jadi apa ya, kartu as kalau teman-teman mensubmit papernya di jurnal-jurnal luar negeri gitu, yang bereputasi ya. Jadi ada yang kita andalkan gitu, sebagaimana student in Indonesia gitu. Jadi apa sih yang khas dari siswa di rural area itu, gitu ya. Nah, kalau ini yang saya angkat adalah siswanya, 7 grade div mid student. Jadi ada apa dengan siswa seperti ini gitu? Materinya apa? Saya menjadi tentang pecahan gitu. Apa yang digunakan? Saya menggunakan konteks dari sedotan gitu untuk pembelajaran ini gitu. Seperti itu. Untuk judulnya bisa diadaptasi. Ini contoh analisis. Jadi kalau teman-teman yang tentang analisis bisa seperti itu. Oke, clear ya? Sampai sini clear. Yang kedua, teman-teman kalau lihat dari awal tadi, kalau penulisan penulisan nama itu selalu komplit. Namanya komplit tulis. Jadi teman-teman jangan suka namanya disingkat-singkat gitu. Kecuali emang namanya ya jarang juga sih ada yang singkatan ya. Tapi nanti ambil oleh database Scopus gitu. Kalau nama teman-teman berubah-berubah terus, ya jadinya seperti yang kemarin. Jadi merger terus gitu. Ini ada tengahnya yang disingkat. Pada dasarnya yang tidak boleh disingkat itu adalah last name. Jangan, karena nanti untuk proses rujukan dan lainnya selalu dipakai nama belakangnya gitu ya. Misalnya ada jurnal yang mensyaratkan harus disingkat gitu ya, walaupun inisial depannya aja gitu. Misalnya Sander gitu. Jangan cuma gitu. Maria van der Heuvel Verhoeven. Gitu. Jadi nama itu tidak boleh disingkat-singkat. Ya, jurnal ini nama belakangnya dibuat huruf gede semua. Ya udah ikutin aja huruf gede semua gitu. Hanya mensyaratkan 3 hal yang harus teman-teman miliki. Pertama, usahakan teman-teman itu memiliki email kalau bisa punya akun-akun yang common di dunia penulisan. Contoh, Orchid ID itu gampang buatnya, gratis kok, tinggal buat Orchid ID. Atau punya profil Google. Kedua hal itu, pertama tadi email kedua, profil Orchid, Google Scholar, atau Scopus. Dan yang ketiga adalah profil singkat. Ini contoh di jurnal ini, itu di akhir itu, jurnal ini mensyaratkan ada profil singkat. Profil singkat dari penulis gitu. Jadi teman-teman buat aja profil singkatnya gitu. Profil singkat dari penulis. Jadi biar nanti nggak harus bolak-balik gitu. Ya, ini contoh. Ini kan mahasiswa saya S1 ya. Ini namanya, awalnya saya apa yang bisa saya buat dalam profil singkatnya gitu yang benar-benar bisa menjual gitu kan ya. Ya masih anak S1 gitu kan. Nah, saya buatlah dia lahir di Sragen, dia fresh graduate dengan cum laude predicate. Biar keren kan ya, lulus dengan predikat cum laude gitu. Awalnya saya juga nggak tahu ya, jangan saya berbohong takutnya gitu seperti itu kan. Terus alhamdulillah ketika saya ketemu sama anaknya, tanya, "Nisa, kamu IP-mu berapa?" "Sekian, Pak." "Cum laude kan?" "Cum laude, Pak." Alhamdulillah, berarti saya nggak bohong berarti ketika buat ini. Walaupun awalnya saya agak ragu juga. Terus
ini research interest-nya. Ini kita buat aja sesuai dengan topik dari skripsinya gitu. Ini apa namanya, emailnya karena dia masih apa mahasiswa, HP-nya. Ini kalau yang punya kita. Ini juga ada yang saya tunjukin. Jadi jurnal ini mensyaratkan penulisnya memiliki ORCID ID. Ya udah, saya minta tolong buatin, dianya kalau penulis pertama mungkin masih bisa dimaafin karena biasa mahasiswa kan ya. Ini yang saya atau mahasiswa yang lagi studi sekarang, teman-teman nggak apa-apa pakai email institusi, tapi kan biasanya ada penulis kedua, ketiga, dan biasanya pembimbingnya itu kan sudah punya email institusi. Jangan pakai email Gmail dan Yahoo lagi lah gitu. Usahakan ke arah sana. Gitu ya. Jadi disiapkan informasi-informasinya, email dan ORCID sama ORCID ID, email, terus URL sama profil singkat. Oke, clear ya. Jadi materi tentang judul, materi tentang nama, sampai dengan afiliasi penulisannya sudah tidak ada masalah. Jangan sampai kita buat bermacam-macam. Sebentar, ini saya coba menjawab yang dari Zoom dulu. Mas Ruli, pertanyaan kemarin yang corresponding author. Kenapa corresponding author? Corresponding author itu cuma satu. Dan sejauh ini biasanya kalau saya nulis sama mahasiswa, penulis pertama yang mahasiswa dan saya berlaku sebagai corresponding authornya. Seperti itu biasanya. Tapi kalau sesama rekan dosen dan kolega gitu yang nulis, kalau saya biasanya corresponding author itu adalah orang yang benar-benar terlibat dari mulai submission, revisi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dipakai. Mataram, benarkah jumlah kata dalam judul dibatasi? Oh ya benar. Dalam pada Mas Ahmad Amir, judul itu teman-teman bisa lihat di author guideline di jurnalnya. Jadi seperti materi yang kemarin, setelah kita lihat websitenya, pertama lihat publication fee-nya, kalau ada yang publication fee-nya, yang kedua lihat author guidelines atau template-nya, di situ biasa ada tertulis berapa jumlah minimum dan maksimum. Untuk isi abstrak, apa ada masih abstrak nanti kita bahas setelah ini. Judul artikel boleh tempat diinisialkan X atau nama lain sensitif dari atas. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini buat Musfirah, tidak usah membuat nama yang spesifik, itu cukuplah buat di tesis, disertasi, dan seterusnya. Di judul itu buat secara general saja gitu. Jadi siswa kelas berapa, misalnya for 7 grade students, atau kayak tadi saya pakai div mute students gitu, atau pre-service mathematics teacher gitu, tidak ada spesifik tempatnya gitu. Kalau masalah metode nanti masuknya ke abstraknya gitu. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi di judul lebih ke konten materinya aja. Jumlah kata yang baik dalam penulisan judul adalah tadi untuk jumlah katanya sesuai dengan persyaratan. Kalau saya sih biasanya interval 10 sampai 15 kata. Untuk Bu Nani itu masalah style. Kalau saya biasanya langsung aja strict to the point gitu. Tapi kadang ada paper-paper yang itu tadi ada dia pakai metafor-metafor tertentu baru di subjudulnya dibuat. Jadi tidak ada spesifik mengenai itu. Mostly yang saya pahami dia berbentuk frase bukan kalimat ya. Jadi dalam paper itu judul itu biasanya itu berupa frase. Jadi kayak structuring, learning trajectory apa gitu. Jadi lebih ke frase, bukan ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat, tidak. Biasanya seperti itu. Kecuali dia berbentuk metafor-metafor yang saya ceritakan tadi. Baru lebih judul spesifik tapi agak panjang atau general, posisi mirip dengan judul artikel lain dan pendek. Nah, masalah yang judul spesifik atau panjang ini, kalau kita baca judul kita buat, teman-teman tinggal copy paste judul kita ke Google Scholar. Ada yang nyamain nggak gitu? Kalau saya buat kayak gitu. Kalau emang ada yang nyamain, berarti kita harus kasih poin penting yang mungkin berbeda dari jurnal yang lainnya. Ngeceknya kita aja gampangnya. Lalu saya banyak menemukan judul yang menarik soal hanya meneliti X1 terhadap Y, misalnya the rule of happiness, padahal dalamnya variable X-nya tidak hanya income tapi ada pendidikan, usia. Iya, enggak apa-apa. Jadi general variabelnya apa yang bisa mengcover semuanya gitu. Itu. Jadi kalau semuanya diceritain terlalu panjang judulnya. Nah, ini bagaimana melakukan the art dalam judul. Kalau saya sense-nya tadi pertama kita buat dulu judul sesuai yang kita buat, terus coba di search di Google Scholar gitu. Kalau misalnya sudah ada, berarti kita cari sisi lainnya gitu yang menarik di situ. Jadi
kalau masalah judul tuh saya punya tadi saya bilang Mbak Cynthia Revina tuh cakep banget. Sampai saya melihat judulnya itu yang ini bahasa Indonesianya apa sih gitu. Ternyata dia tadi melakukan metafor-metafor yang menarik. Ada juga paper itu dari Kunografi Meyer itu judulnya How Concrete is Concrete. Nah, ini seperti itu saja gitu. Jadi menarik. Teman-teman eksplor lah di bagian-bagian itu. Apakah ada ketentuan khusus misalnya jumlah sampel darah sebaran untuk Indonesia pada judul? Nggak usah. Masalah nama ini kita mungkin bisa buat lebih spesifik aja kayak kalau tadi saya kan kasusnya saya pakai rural area saja, rural area di apa namanya di Indonesia. Saya juga ada bantu satu paper ini saya pakai istilah remote area juga ada. Jadi tidak harus sebar spesifik. Toh juga nanti kan di bagian abstrak, di bagian metode kita akan jelaskan lebih detail terkait dengan karakteristik dari sampel kita. Apakah judul dalam bentuk elemennya? Boleh. Ada tadi saya tunjuk tadi judul yang pakai kalimat tanya ada juga. Jadi teman-teman itu masalah style aja, masalah style. Nah, Pak Rudi sebaiknya menulis judul itu di awal apa di akhir? Kalau saya sih pertama ada dulu judulnya di awal, terus kita nulis sampai selesai. Nanti kita baca lagi kayaknya judulnya kurang menarik itu sih, enggak apa-apa. Jadi judul itu terakhir sih sebenarnya. Yang di awal tuh hanya style awal, nanti kita bisa revisi lagi. Lalu bagaimana jika nama kita hanya satu kata? Kalau hanya satu kata, tulis nama itu aja gitu. Misalnya Hamdani ya, Hamdani doang gitu, jangan ditambah-tambahi gitu. Ya, nanti tuh efeknya panjang gitu. Tapi kalau di saat proses submission, apakah dia pakai OJS, pakai Scholar One, pakai punyanya OneNote, itu ada first name, ada last name. Nah, di situ teman-teman tulis namanya keduanya gitu. Tapi kalau di papernya cukup satu saja. Tadi jurnal Indonesia yang ditampilkan, tolong bagi linknya dong Pak. Teman-teman untuk materi yang ini, yang paper-paper ini nanti kalau bergabung di grup pas kayaknya akan saya share paper-papernya. Kalau teman-teman berminat tinggal dibaca saja. Sebenarnya teman-teman sekarang di era COVID ini itu ada berkah sendiri buat kita para pencari artikel gitu. Karena jurnal-jurnal top seperti ZDM, Educational Studies in Mathematics, terus juga tadi yang jurnal top punya Elsevier ya, itu banyak memberikan open access terhadap artikel-artikelnya. Teman-teman tinggal download aja. Saya kemarin juga huntingnya di situ. Tapi yang saya hunting paper-paper terbaru. Kalau paper lama kan ya banyak sih yang dapat, tapi saya kan pengen update ilmunya, saya baca-baca, terus saya ambil yang terbaru. Banyak yang diberikan. Dalam satu isu itu kan minimal biasanya sekitar ya 10 atau belasan artikel, itu bisa kita dapat 2 atau 3 kan lumayan gitu. Padahal kan harga di artikel di jurnal mereka kan mahal-mahal sekali gitu. Coba cari. Tapi ini kalau ini saya bisa share nanti di grup pribadi Orchid, pakai email pribadi nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Kemudian GB kita lebih baik sebagai penulis pertama. Oke, untuk teman-teman yang mau ngajuin guru besar, itu syaratnya adalah penulis pertama dan corresponding. Jadi bukan atau. Yang untuk dijadikan syarat utama itu penulis pertama dan corresponding author. Dan ini juga banyak dijadi kendala bagi teman-teman yang ya kita tahu dengan kesibukan, dia minta tolong sama orang lain untuk mensubmitkan dan lain sebagainya. Tolong yang minta bantuan pihak ketiga, tolong gunakan email kita sebagai correspondingnya gitu. Jangan email yang membantuin. Karena apa? History email itu nanti akan digunakan dalam pengajuan ke guru besar. Sistemnya itu nanti ada yang harus dicentang. Siapa corresponding autornya. Itu saja untuk mengklaimnya. Walaupun nanti misalnya di papernya tidak ada kelihatan, tapi bisa kita mengklaim dari hal itu. Komunitas strategi, ini tersebut hanya satu wilayah kalau saja juga menyebut nama negara. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa pakai Indonesia, nggak apa-apa. A study of tourism development. Kalau misalnya itu jangan a study Pak, tapi a case study. Jadi studi kasus, a case study of tourism development practice in Indonesia gitu aja. Community based tourism strategy. Saya lebih menulis tentang kualitatif dan fokus pada manajemen pembelajaran. Karena saya bisa cuman itu Pak. Ini Pak Hasan Hadi nanya kenapa lebih berminat menulis kualitatif dan fokus pada mendeskripsikan pelajaran. Karena saya bisa cuman itu dan saya senang menilai proses. Jadi proses itu lebih menarik saya eksplor ketimbang hanya hasil. Judul yang fatal ditolak itu ya adalah judul yang kepanjangan gitu dan tidak spesifik dan terlalu general gitu. Untuk judul, ini saya close dulu chatnya. Kita sekarang masuk ke materi berikutnya, tinggal 15 menit lagi. Kita fokus materi kedua tentang abstrak. Ini menarik nih. Teman-teman kalau
mau nyatet ada 3 hal yang penting dalam abstrak. Apa itu? Yang pertama adalah background dan goal, latar belakang dan tujuan yang kita ingin capaikan. Itu mungkin bisa direpresentasikan dengan mengapa sih penelitian ini dilakukan gitu. Kenapa sih kita mau melakukan penelitian ini? Kira-kira pertanyaan yang ada di benak rekan-rekan seperti itu, dan nanti dituliskan seperti itu. Yang kedua, metode atau hasil-hasil kunci yang teman-teman ingin ceritakan gitu. Jadi mungkin bahasa sederhananya bagaimana. Kalau tadi yang pertama mengapa, yang kedua bagaimana. Bagaimana kita mengumpulkan data penelitian itu gitu. Bagaimana prosesnya melakukan penelitian itu. Dan yang terakhir adalah dan yang terakhir adalah hasil atau temuan yang kita dapatkan dari penelitian kita. Nah, ketiga hal itu teman-teman bisa padukan menjadi bentuk abstrak. Saya kasih contoh. Nih, the idea of using finger as a key component in arithmetic development has achieved great impossible bla 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 sampai sini. Ini kan dia cerita kondisi idealnya seperti ini ya. Nah, inilah punchline-nya gitu. However, namun this body plane bla 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 sampai sini. Jadi kebayang ya. Jadi dia cerita idealnya seperti apa, baru ini kata kunci untuk realnya seperti apa. Setelah itu baru tujuan dari paper ini berdasarkan bla 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 bla. Terus dia cerita tujuan, goal-nya. Di sini cerita latar belakang, 2 kalimat pertama cerita latar belakang, kalimat ketiga cerita tentang goal-nya. Oke, kalimat keempat baru ngomongin tentang metodenya. Oke, analisis suggest there is a mass complete bla bla bla. Empirical finding ini. Ya, baru ini ngomongin tentang hasilnya gitu. Jadi ceritanya cuma sekitar itu aja gitu. Pertama ngomongin latar belakangnya, kondisi realnya seperti kondisi idealnya seperti apa, baru kenyataannya bagaimana, tujuan penelitian kita buat apa, metode yang digunakan. Metode ini cerita tentang proses ya, bukan menceritakan tentang metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Nah, deskriptif adalah bla bla bla. Enggak, tapi lebih ke prosesnya, setelah itu instrumen yang digunakan, dan terakhir hasilnya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Ini kita lihat lagi di judul ini. Nih, polanya hampir mirip. Kebanyakan penelitian maksudnya bla 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 bla. Selanjutnya begini. In our study, ini lebih kemana? Ke goal kita. Oke, clear ya? Sampai sini, ngomong ini bla bla bla, baru nih. Ini lebih ke metodenya. Ini subjeknya. Dah, baru ini hasilnya. Dia pakai data. The data reveal, nah, menarik kan? Baru ini tambahannya in addition, bla bla bla. Jadi, style menulisnya begitu saja gitu. Judul dari sekarang abstraknya. Jadi, pertama ada latar belakangnya, ada kondisi di lapangannya seperti apa, tujuannya bagaimana, metode yang dipakai seperti apa, dan terakhir kesimpulannya. Gitu. Karena kita kan suka pakai the result show that, kayak gitu ya. Kalau ini pakai istilah the data revealed. Gitu. Oke. Terus juga ini. Kalau ini straight to the point. In this paper, we offer a theoretical account, bla bla bla. Ini subjek penelitiannya, ini seperti ini. We therefore call a risk paper dan seterusnya. Jadi teman-teman itu sebenarnya kalau kita sering baca-baca apa namanya paper-paper orang ya, tapi kalau bisa carinya di jurnal-jurnal yang bagus ya. Itu kita kayak seolah bisa mempolakan gitu, polanya seperti apa. Ini juga although many scholar bla 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 bla. Ini dia langsung apa ya? Kondisi ideal sama yang dia mau apa kenyataan di lapangan dia buat dalam satu kalimat. Walaupun banyak peneliti ini, tapi peneliti seperti ini masih jarang, kira-kira gitulah, ya kan? Based on memory, discover teori ini, ya, review dan seterusnya, explore subject movement, gitu. Jadi ketika style penelitiannya apakah kualitatif, apakah kuantitatif, apakah ada eksperimen, itu bisa kelihatan dari abstraknya. Gitu dia ke arah mana. Kita lihat lagi yang ini to the point, dari address langsung. Kalau yang ini, the concept ini ada pengantarnya, baru ada the purpose-nya, dan seterusnya. Terus kalau yang ini sama,
ada pengantarnya dulu, baru ada the current paper present. Nah, ini yang paper dia ngomongin tentang apa. Ya, jadi guidance-nya seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman mau lihat bagaimana kalau saya menulis, ini saya kasih contoh, ini yang di Infinity. Mathematical anxiety has a negative relation with mathematics performance and achievement. Okay, future explanation mathematical activity has indicated effect in the mathematics performance. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengeksplor. Ini subjek penelitiannya, 30 engineer student dipilih 11 ini, langsung the result show that, nah kalau saya lebih pakai istilahnya seperti itu. Ini juga yang di JGS, kalau ini cukup detail karena lagi-lagi ini permintaan dari pihak jurnalnya, karena jurnalnya ketika saya dapat komen review itu banyak sekali. Di sini dikatakan the deep mute student have limited. Baru, mas, ini kan latar belakangnya. Ini baru tujuannya. The study aims to the bla bla bla. Ini metode yang digunakan. Single subject research pakai apa? Di mana? Siapa yang menghandle-nya? Proses belajarnya bagaimana? Subjeknya seperti apa? Research subjeknya mendapatkan treatment apa aja? Ini instrumennya, ini data analisisnya, dan ini hasilnya. Gitu. Saya ingat dulu paper ini itu reviewernya itu minta dijelaskan secara detail proses dari pengambilan data sampai analisisnya. Gitu. Jadi cukup panjang. Gitu. Tapi ini masih memenuhi syarat minimal dari jurnalnya. Biasanya abstrak itu intervalnya 150 sampai 250 kata. Lagi-lagi teman-teman lihat di jurnalnya syaratnya seperti apa. Ini juga bisa dilihat. Indonesian has many traditional games that can be used as a starting point in learning mathematics. For example, social arithmetic. However, jadi ada kebalikannya gitu. Teacher selalu menggunakan metode konvensional. Salah satunya direct teaching dalam mengajar matematika. Sejumlah peneliti mengatakan kalau metode ini boring gitu. Oleh karena itu, penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah kita mau mendesain suatu pembelajaran matematika, materi sosial aritmatik menggunakan traditional game, kubuk manuk. Permainan ini digunakan untuk begini, baru analisisnya, ini hasilnya. Gitu. Jadi sesimpel itu aja kalau saya membuat abstrak. Ini. Selanjutnya setelah abstrak kan ada keyword, kata kunci. Kata kunci itu idealnya berapa sih? Idealnya kata kunci itu 3 sampai 5 frase. Frase ya, bukan kata ya. Frase itu seperti ini, 1 frase, 2 frase, 3 frase, 4 frase gitu. Bukan kata. Apa-apa aja isinya. Kalau saya biasanya jenis penelitiannya, kalau emang itu khas. Yang kedua, produk yang dihasilkan, treatmentnya seperti apa, sama materinya gitu. Kalau ada kemampuannya. Kita lihat yang tadi dari jurnal-jurnal bagus tadi, misalnya ini, classroom study, nah, ini kan metodenya, ini educational borrowing. Nah, ini istilah borrowing ini yang saya bilang menarik gitu. Baru influence of culture, baru RMA sebagai treatmentnya, gitu ya. Bisa juga misalnya apalagi nih, ini pasti ada perspektif matematisnya, harusnya ada teacher education, ada simulated environment, diagnostic process, competence level mode, competence level, dan activity 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada 6. Lagi-lagi untuk keyword, coba teman-teman juga baca di jurnalnya, karena kadang ada yang mensyaratkan itu berapa kata, berapa frase. Ya, itu dicek lagi di jurnal, karena tiap jurnal beda-beda. Kalau yang ini abstraknya mana? Keywordnya. Ini primary school mathematics, online learning environment, dynamic game. Kita ada ngomongin game di sini. Oh ya benar, ada online game. Early algebra, ada tuh. Terus sama strategi profile gitu. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ideal gitu. Jadi jangan buat keyword cuma 2 biji gitu, jangan. Ini mah lebih banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gitu. Jadi lihat di jurnalnya, kalau jurnal ini berapa minimal atau maksimalnya gitu. Ada ditanya. Tapi idealnya sih 3 sampai 5 frase idealnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4.
Begitu ya. Kalau saya ulangi lagi, untuk penulisan abstrak itu adalah dia memiliki 3 item utama. Pertama itu, kalimat pertama itu cerita tentang background-nya seperti apa, latar belakangnya. Yang kedua, kalimat kedua lebih ke kondisi realnya seperti apa. Ini kondisi ideal, ini kondisi realnya. Terus yang keempat, kalimat ketiga itu ngomongin tentang tujuan penelitian kita, yang pasti berkorelasi terhadap 2 kalimat yang pertama. Kalimat keempat ngomongin metode yang digunakan, beserta tahapan-tahapannya. Kalimat kelima itu ngomongin tentang metode penelitiannya, atau bukan, ngomongin tentang instrumennya, atau ngomongin tentang subjek penelitian yang digunakan, seperti apa, cerita detail. Jadi kita bukan menceritakan definisi-definisi operasional, tapi menceritakan proses yang kita lakukan dalam penelitian kita. Terus kalimat keenam itu bisa ngomongin tentang analisis datanya kalau memang dibutuhkan. Kalau kalimat ketujuh ngomongin tentang hasilnya. Jadi total 7 kalimat lah, mentok-mentok 8 kalau mau ada additionalnya. Kita lihat ada berapa kalimat. 1, ini latar belakangnya, kalau teman-teman lihat, ini goalnya 2, ini 3, 4, 5, 6. Ini malah cuma 6 kalimat. Kalau yang ini latar belakangnya 1, kondisi idealnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Ada Alpha illustration-nya. Ya. Jadi di interval itu aja gitu, idealnya. Jadi kita cerita idealnya. Pak, tapi kan ada Pak yang panjang tapi diterima. Ya alhamdulillah, berarti itu dia punya cara yang lain lagi gitu. Kita aja sederhana ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini malah cuma 6. Sampai dia ada kesimpulan, the paper concludes with potential future research. Jadi ada 6, ada 8, tapi rata-rata di sekitar situ, dan konten-konten yang ada di dalamnya ngomongin tentang itu. Terus masalah keyword, dia itu paling nggak dengan diisi abstraknya. Kalau ada, itulah. Nah, ini mungkin lebih ke subjeknya kayaknya, benar, nggak ada istilah jeruk kan. Jadi, sesimpel itu untuk membuat abstrak sama keyword. Saran dari saya, coba banyak-banyak baca dari paper-paper yang bagus, untuk komparasi Bapak Ibu tulis. Nah, kira-kira itu untuk materinya. Sekarang saya coba menjawab pertanyaan yang ada di grup meeting. Waduh, ini kok jadi ngomongin BK apa nih, Jafung ya. Yang pasti teman-teman, kalau sebagai syarat utama itu apakah kolektor kepala maupun ke guru besar ataupun mungkin kolektor, saran saya kalau mau aman, penulis pertama itu aman itu ya, sebagai apa namanya, syarat khususnya. Masalah paper yang lain terserah lah. Pak, kalau penulisnya kita permak dan ke etika ya, ke etika. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer sebagai penulis kedua dan korespondingnya. Penulis pertama tetap mahasiswa, karena itu kan jerih payah beliau ya. Dan alangkah lucunya kalau penulis pertamanya kita, penulis keduanya mahasiswa. Jadi seolah-olah kita dibimbing mahasiswa gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu gitu. Tapi ya nggak tahu, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya memandangnya seperti itu, kurang etis. Padahal di abstrak itu perlu ada rekomendasi untuk sebuah penelitian. Ini lebih ke itu Pak ya, Pak Hamdan. Kalau ini lebih ke apa ya istilahnya, tergantung jurnalnya. Kadang saya ketika sebagai seorang editor, saya sebagai seorang reviewer, kalau paper itu kita omongin keterbatasannya, kita omongin rekomendasinya, itu sama saja dengan menjelekkan papernya tersebut gitu. Jadi penelitiannya belum selesai gitu. Dan kalau belum selesai, ngapain dipublikasikan gitu kan ya. Jadi kalau saran saya, selesai di paper itu, kita jangan ngomongin hal itu gitu. Nggak apa-apa penelitiannya kecil, ya udah itu aja gitu. Nggak usah kita ngomongin, nah ini dibatasi, jangan. Itu cukuplah di skripsi, di tesis, disertasi. Kalau di paper jangan. Selesaikanlah paper itu gitu. Selesaikan penelitiannya dalam tulisan paper tersebut. Abstrak apakah sih, sama pertanyaannya. Kalau saya tidak terlalu struck gitu, kalau ada rekomendasi, seolah-olah papernya belum selesai gitu. Jadi biarkan aja seperti itu apa adanya. Masalah nanti pembaca, oh iya ya ini kayak bagus untuk penelitian lanjutan, ya itu tergantung pembacanya. Tapi lagi-lagi ini sifatnya personal ya, karena tidak ada pakem yang khas tentang itu. Tapi pengalaman yang saya baca-baca bentuknya seperti itu. Apakah dalam background boleh mengungkapkan kalau penelitian yang sudah ada masih unclear? Ini boleh. Ini tadi yang seperti yang saya bilang,
Jadi kondisi ideal itu seperti apa, kenyataannya bagaimana gitu. Tadi kan ada juga paper tadi yang menyatakan sejumlah penelitian sebelumnya ngomongin begini, namun yang begininya belum. Nah, itulah nanti sebagai gap analisisnya. Dengan banyak parameter, apakah perlu menentukan angka-angka dari tiap parameter? Pak Agustin, ini bidang risetnya apa Mbak ya? Kesehatan. Oh, kesehatan. Mungkin coba Mbak baca paper-paper kesehatan, ada ditulisin parameternya nggak Mbak? Kebanyakan 7 sampai 8 kalimat. Kalau yang di jurnal-jurnal kesehatan itu kebanyakan panjang dan beberapa itu menyantumkan angka. Makanya ada beberapa yang tidak menyebutkan angka gitu. Oke. Kalau saran saya coba Ibu baca jurnal-jurnal kesehatan tapi yang reputable Bu ya. Kan banyak ya. Yang reputable itulah yang dijadikan contoh. Nah, lebih bagus lagi kalau Ibu misalnya target ke jurnal X misalnya. Ibu baca jurnal-jurnal yang ada artikel-artikel di jurnal X tersebut gitu. Nah, adopsi gitu. Karena tiap jurnal kan beda-beda stylenya Bu ya. Lagi saya katakan kadang ada jurnal yang minta detail kayak tadi yang saya bilang jurnal JGS itu dia minta detail saya diceritakan. Tapi kalau yang enggak tidak perlulah sampai sedetail itu. Idealnya berapa kalimat untuk abstrak, kadang panjang sekali, kadang singkat. Yang tadi sudah dibahas sekitar 7 sampai 8 kalimat. Apakah kita buat dari masa kita itu diperbolehkan ya, tapi memang judul dibuat baru, data dari hasil ujian mahasiswa semacam membandingkan salah satu dengan yang lainnya, bisa seperti itu. Saya kurang tahu kalau memang mau ngambil ini Ana Sobariah, kalau mau buat seperti itu tidak usah ada nama mahasiswanya di papernya gitu, biar mereka dalam proses pengambilan datanya gitu, tapi tidak ada di papernya. Jadi di papernya nama kita aja gitu, atau nama kita sama nama kolega kita yang bantu dalam SPK sebagai untuk apresiasi gitu, kalau memang mau menggunakan itu. Tapi kalau ada nama mahasiswanya di judul, di nama papernya, ya janganlah mereka sebagai penulis kedua. Bagi saya itu ya kurang begitu etis gitu. Bagus mereka penulis pertama, kita kesimpulan di abstrak apa boleh kalau kata-kata yang menjawab tujuan. Tapi biasanya lebih cenderung ini sih, kita menampilkan ini loh hasil yang kita peroleh gitu. Itu aja. Kesimpulan nanti ada di ini. Oh ya, teman-teman, jangan sampai kita menggunakan kalimat yang redundant. Contoh gini, kita sudah buat kalimat tersebut dibagi di abstrak. Nanti di bagian kesimpulan itu diulang lagi kalimat yang sama. Itu tidak boleh. Gitu. Tidak baik gitu. Jadi sebaiknya abstrak itu ceritakan aja garis besar dari hasilnya. Nanti di kesimpulan kita cerita kesimpulannya gitu. Yang kalimatnya berbeda gitu. Jangan di copy paste gitu ya. Dari hasil penelitian pada abstrak baiknya berapa kalimat lebih mirip pada kesimpulannya. Ya 1-2 kalimat lah. Dibilang mirip iya, tapi sama tidak gitu. Karena kalau sama nanti kurang baik di mata seorang reviewer maupun di mata seorang editor. Itu menggunakan kata-kata yang ada judul atau bagaimana. Oh iya, untuk keyword itu biasanya parameternya kalau saya ngecek gampangnya, ada nggak dia di judul? Ada nggak dia di abstrak? Kalau nggak ada, itu bukan keyword namanya. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau mau lebih tentang metode penelitian yang digunakan, subjek penelitiannya seperti apa, treatment yang diberikan bagaimana, sama apa yang ingin kita lihat, kemampuan apa yang ingin kita tingkatkan. Apakah abstrak boleh ada saran? Nah, itu nggak boleh. Ngapain kita ngasih saran gitu? Saran itu cuma cukup lah ada deskripsi, tesis, disertasi gitu. Kalau di paper selesaikanlah gitu. Ini penelitian yang sudah selesai gitu. Kalau ini kan motivasinya beda ya, pencarian pada schooler dan seterusnya. Kalau keyword tidak merepresentasikan isi artikel kita, itu malah jadi tanda tanya besar nanti bagi editor maupun dari reviewer. Sebagai saran sederhananya, teman-teman bisa lihat tadi contoh-contoh paper-paper yang sudah dipublikasikan. Oke, sebagai kata ini teman-teman itu sebaiknya ketika misalnya dapat informasi atau baca tips and trick menulis judul, tips and trick menulis abstrak, tips and trick menulis keyword misalnya seperti itulah. Ya enggak apa-apa sebagai menambah referensi, menambah wawasan. Tapi untuk provennya teman-teman bisa lihat dari jurnal artikel-artikel yang sudah publish. Itu kalau udah proven, sudah terbukti, sudah terbit gitu lainnya. Teman-teman baca terus polanya seperti apa gitu. Nah, itu lebih bagus kalau teman-teman mau segera
implementasikan. Tapi di Emerald banyak yang rekomendasi. Nah, lagi saya bilang tiap jurnal itu punya style yang berbeda-beda gitu. Coba teman-teman lihat, baca di sana seperti apa, adaptasi. Seperti yang saya bilang tadi semua ini, sampai mungkin berapa ratus artikel yang saya bedah, hanya dengan satu statement dari orang kesehatan tadi, gugur semuanya. Ya emang, karena kan saya ngomongin paper yang di bidang saya, bidang pendidikan matematika. Ketika dikomparasi sama bidang kesehatan, ya orang kesehatan punya style yang berbeda sendiri gitu. Jadi saran saya coba baca artikel dari jurnal yang teman-teman incer, stylenya seperti apa. Pak Ruli sih masih corresponding author, apakah penulis kedua dan seterusnya. Corresponding author itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses dari artikel tersebut, mulai dari submission, mulai nanti kalau ada revisi, yang berkontak langsung kepada pihak editor atau pihak pengelola jurnalnya. Itulah corresponding author. Apakah boleh menjawab penelitian mahasiswa tapi autornya kita sebagai dosen? Boleh aja, boleh aja. Bagaimana jika kita melakukan penelitian development studies tapi baru tahap 1, apakah boleh kita publish tahap 1 saja? Boleh. Kalau yang mau baru tahap 1 terus mau dipublish ya enggak apa-apa. Itu kan menjadi preliminary research. Pertanyaannya, ada nggak jurnal yang mau menerbitkan hanya di level itu gitu? Mungkin kalau baru tahap 1 ya levelnya paling skopusnya ya skopus biasa gitu. Jadi ada karena beberapa jurnal yang reputasinya bagus itu dia minta satu penelitian komplit yang sudah selesai gitu. Jadi tergantung jurnalnya. Jika setiap penulisannya beda-beda, apakah aplikasi cek plagiarismenya juga berbeda? Cek plagiarisme. Kalau untuk cek plagiarisme itu ya sebagian besar, kalau nggak mau dibilang semua, jurnal-jurnal itu mereka sepertinya menggunakan iThenticate ataupun Turnitin. Biasanya mereka pakai itu kalau masalah plagiat. Kalau selama ini email ibu pakai email, belum pakai institusi. Ya, sudah banyak itu yang di jurnal-jurnal mana tuh nggak pakai institusi semua. Tapi sekarang mau pakai institusi sebaiknya kan? Iya, Bu. Tidak masalah apa yang sudah topnya yang lama baru ini muncul yang baru. Nggak apa-apa. Yang lama yang lalu biarlah berlalu, Bu. Kalau yang sekarang usahakan pakai email institusi. Oh, begitu. Gitu. Oke, makasih. Kalau beberapa jurnal bagus, Bu, jurnal bagus ya, di level-level yang benar-benar bagus itu, maka kadang mereka ini papernya nggak akan diproses kalau kita tidak melakukan email institusi. Kadang ada yang seperti itu, kadang ya. Ada yang mereka lebih prefer menggunakan email institusi. Oke, makasih. Kalau penulisan, kalau saya menulis di artikel untuk Indonesianya kan ada singkatan seperti ini, ekstrak kulit duku sebagai mortalitas kutu kepala pedicellus malactitis. Kalau seandainya dalam bahasa Inggrisnya bisa nggak kita singkatkan? Kalau dalam bahasa saya eskuldu namanya, ekstrak kulit duku gitu. Karena tadi dari pertama Pak Ruli bilang judul itu kan harus menarik orang bertanya gitu. Nah, kalau seandainya kita gambarkan, kita singkat judulnya, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak ya. Soalnya nggak semua orang prefer dengan singkatan itu gitu. Kecuali singkatan-singkatan yang diterima di dunia internasional. Contoh, kalau kayak di bidang saya itu, ketika kita menuliskan PISA tax gitu, PISA-nya huruf besar semua ya, PISA. Itu orang sudah langsung mikir, oh berarti ini yang program assessment bla 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 gitu. Singkat-singkatan yang sudah dikenal di dunia gitu. Kalau singkatan yang belum, apalagi kita yang membuat kan belum ada yang mengenalinya. Itu sangat tidak relevan, Pak. Itu di judul. Ya gimana Pak Iqbal? Sharing nih, itu kan saya pernah dapat strategi tuh, judul tuh harus kontroversi dan buat orang penasaran tuh ya. Nah, ada juga yang berpendapat jika dia objeknya terlalu lokal, itu kita tidak usah sebutkan. Jadi Indonesian case, itu bagaimana Pak? Kalau saya malahan melihat itu sebagai nilai positif, Pak. Saya pernah publish paper di jurnal Q2 itu, saya menggunakan statement tadi, rural area student in Indonesia gitu. Kan subjeknya di Manokwari pada saat itu. Itu malah di
baru-baru saya bantu temen, tapi bidangnya beda, bidangnya social science, lebih ke agama ya. Itu tembus di Q1, itu dia state, kita state namanya Southeast Thailand, Patani, Thailand Selatan, kita state karena kasus itu khasnya cuma muncul di sana gitu. Jadi itu kalau saya sih melihat itu malah sebagai kartu asnya gitu. Tadi juga kan ada 2 paper tadi yang kita bedah tadi, dia state Jepang dan Cina gitu, karena dia pengen memberitahukan kepada halayak dunia kalau di Jepang tuh ada seperti ini loh, di Cina tuh ada seperti ini loh. Walaupun nanti di abstrak apa mungkin di bagian metode dia akan cerita lebih spesifik kan. Oh ya, itu maksud saya. Jadi misalnya kita penelitian di Bandung, jangan disebut Bandungnya gitu, Indonesianya kan. Iya, betul. Tanya mengenai autor, Pak. Kan ada, saya lihat suka ada yang seorang, ada yang tim, gitu, yang berapa. Terus adakah jurnal yang tidak bolehkan seorang? Kalau memang ada tulisan seorang, apakah untuk kenaikan atau kepentingan-kepentingan yang lain, misalkan utama guru besar gitu ya? Bu Dani, emang ada sejumlah jurnal itu tidak menyarankan untuk single author. Terlebih si single author itu belum punya reputasi yang baik di komunitasnya gitu. Maka dari itu disiasati dengan kolaborasi gitu. Jadi penulisnya ada banyak. Tapi kalau untuk secara ke guru besar itu kan dia nggak ada pernyataan harus penulis tunggal atau single author, tapi lebih ke first author plus corresponding author. Jadi yang kita kejar itunya aja kalau emang mau naik ke pangkatan. Jadi kalau emang ibu bisa tembus ke suatu jurnal dengan single author ya bagus gitu. Tapi kebanyakan kalau jurnal-jurnal top itu kalau dia single author pasti dia orang top di bidang itu. Kolaborasi ya sebenarnya. Gitu, itu aja. Sebenarnya kolaborasi aja. Kansnya lebih besar. Terlebih kolaborasinya ada orang-orang yang dikenal di bidang itu gitu Bu. Sebagai penulis di belakangnya itu lebih bagus. Dan teman-teman yang mau kolaborasi dan mau dijadikan syarat untuk guru besar, saran saya, orang-orang yang ada di nama-nama itu adalah orang-orang yang di bidang itu. Contoh, Bu Nani bidangnya pendidikan matematika. Nulis papernya tentang pembelajaran matematika. Penulisnya ada 4 atau 5 orang. Kan kolaborasi nih. Tapi ternyata dari kelima orang itu, yang orang matematikanya atau orang pendidikan matematikanya cuman penulis pertama, kedua gitu. Orang ketiga, keempat, kelimanya bisa orang manajemen, orang teknik, orang geografi misalnya gitu. Itu akan bermasalah Bu nantinya. Harus linear ya. Siratal mustaqim tadi itu lah. Ya langsung lolos. Jangan sebaiknya seperti itu, kolaborasinya sebaiknya seperti itu. Gitu. Terus juga yang kedua adalah kalau mau submit ke jurnalnya, jangan jurnal yang tidak sebidang. Contoh, misalnya kita mau submit ke riset tentang pendidikan matematika. Submitlah ke jurnal yang ngomongin di pendidikan matematika kalau bisa, atau di bidang pendidikan gitu. Jangan ke jurnal bidangnya psikologi, apa bidang manajemen, atau bidang apa namanya teknik. Wah itu nggak nyambung, itu bermasalah gitu. Pendidikan education and teaching masih bisa ya? Iya, kan ada education ya. Masih ada education ya. Terima kasih Pak. Apa namanya ini? Gimana kita submit? Melihat Semago, kemudian melihat Scopus, kemudian dengan yang lain. Tapi yang jadi masalah saya, Pak, saya terkendala. Saya menulis dengan penulis asing itu, kita paringan itu gimana tuh Pak Ruli? Saya terkendala situ tuh, belum pernah saya akses gitu. Selama ini saya menulis cuma beberapa teman yang ada di perguruan tinggi lain di Indonesia. Namun saya ingin juga dengan berkolaborasi dengan asing. Baru-baru ini dengan Malaysia. Tapi Malaysia sampai sekarang belum ada jawabannya gitu. Mohon penjelasannya Pak Ruli, terima kasih. Oke, untuk Mas Andri, untuk kolaborasi dengan luar negeri, kalau saya menyarankan itu kolega kita gitu. Syukur-syukur pernah ketemu gitu. Karena kalau hanya ketemu di dunia maya, terus juga ya tidak ada intens ini, ya saya sih secara apa ya, secara etikanya itu kayaknya kalau saya pribadi ya ini tidak merepresentasikan apapun. Kalau dari saya pribadi ya kurang serk aja kalau kita nulis paper dengan orang luar, terlebih
dengan siapapun itu, kolaborasi dengan siapapun, tapi kita tidak mengenal orang tersebut. Nah, itu kurang baik aja sih, Pak. Jadi saran saya sih, ya minimal ada omongan diskusi sebelumnya, atau minimal lebih bagusnya kalau sudah pernah ketemu gitu. Itu Ya, bagus. yang saya maksud memang demikian, Pak Ruli. Cuman artinya apakah kita itu melakukan korespondensi duluan gitu untuk apa, atau kita ajukan dia tuh sebagai apa namanya, ya tentu sadar melatar belakangi gitu. Cuma teknisnya tuh bagaimana, itu yang jadi terkendala gitu dalam apa namanya ini tulis bareng. Memang nggak mungkin langsung aja, benar, nggak mungkin langsung aja. Gitu. Gini aja Pak, kalau memang mau seperti itu bisa diinisiasi awal dari penelitian bersamanya dulu. Jadi apakah Bapak di Indonesia lebih pengambilan datanya, mereka lebih karena akses luar negeri itu kan lebih banyak ya terhadap jurnal-jurnal bereputasi ya. Mereka fokusnya ke bagian introduction-nya karena kajiannya di sana gitu. Jadi ada pembagian tugas gitu. Ada pembagian tugas. Jadi nanti jelas apa namanya? Malah jurnal-jurnal top itu Pak, itu setiap author itu ditanya Pak, perannya atau kontribusinya terhadap paper itu apa aja. Misalnya Bapak, oh Bapak bagiannya ngedrafting misalnya. Oh yang si ini bagiannya analisis data. Nah, ini jadi sampai ada seperti itu permintaan dari jurnalnya. Oke, terima kasih. Boleh dalam judul itu kita bisa apa namanya mencantumkan nama lokal. Boleh. Istilah lokal. Oh, istilah lokal. Boleh, Pak. Sebagai contoh begini, pengobatan tradisional serampa. Serampa itu kan kalau bahasa betul. Indonesia Baku itu kan campak. Betul. Kalau kita di sini lebih dikenal dengan betul. Serampa. Itu boleh banget, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Tapi nanti ketika di bagian introduction-nya atau di bagian hasilnya, Bapak harus state ya itu apa didefinisikan gitu. Nih contoh, ini nggak tertulis. Ini saya mengenalkan suatu permainan tradisional namanya kubuk manuk, Pak. Nah, itu kan nggak ada yang kenal. Tapi nanti kalau di paper Bapak, mohon dikasih miring, Pak ya. Itu menunjukkan kekhasannya. Itu malah bagus, Pak. Bagus, Pak. Nah, tadi ada yang nanya terkait masalah corresponding author, dilanjutkan lagi. Teman-teman kalau misalnya minta bantuan dari kakak kelas atau dari kolega atau dari profesor kita yang dari luar negeri misalnya untuk biar namanya ada di paper kita, harus tahu apa namanya kontribusinya seperti apa. Kalau mau ditaruh sebagai co-author, minimal kita kasih full papernya dulu ke mereka, ke beliau ini yang mau kita taruh namanya itu, nanti dia minimal kasih feedback lah gitu. Kasih feedback, kasih masukan, ini kurang ini, tambahin ini, kayak ini gitu. Itu lebih elegan gitu. Elegan untuk biar namanya masuk di paper kita. Kan harapannya kan karena reputasi dia, reputasi senior kita tadi, reputasi profesor kita tadi, biar paper kita bisa keterima gitu. Saya pribadi aja nih, paper pertama saya yang masuk ke Scopus itu di Q3, grant gratis. Itu saya yakin dan percaya karena ada nama profesor saya gitu, bukan karena nama sayanya gitu. Itu pertama kali itu 8 bulan lebih kurang saya menunggu proses ininya, dan saya sama profesor saya itu sampai 10 kali saya ingat itu bolak-balik revisi sampai dia bilang udah lalu submit aja katanya. Itu bentuk kebosanan atau sudah enak atau saya kurang tahu. Dan akhirnya paper itu saya submit dan alhamdulillah bisa dipublish gitu. Jadi sampai ke tahapan itu gitu. Jadi kita buat draft awalnya karena emang itu ide dari kita minta komen dari mereka. Gitu. Nikmati aja lah proses itu. Gitu. Itu kira-kira buat yang nanya ini. Barusan pertanyaan saya ya Pak. Tapi kebetulan kolega saya itu kan memang sudah senior dan beliau memang pengalaman menulis, tapi beliau hanya ingin seperti menjadi mentor, tapi kan saya seperti sungkan, masa beliau sudah berkontribusi besar, masa tidak menjadi co-author. Nah, cara menyampaikan kalimat yang baik menanyakan ke beliau gimana ya Pak? Biasanya Pak Ruli ada pengalaman nggak bagaimana ya? Kalau misalnya via WA ya tinggal bilang aja karena banyak memberikan masukan, boleh nggak namanya kita cantumkan di paper ini, tapi dengan dia versi full papernya ya, versi full papernya, jadi dia baca dulu gitu. Pertama, yang kedua misalnya beliau, aduh nggak usah aja lah, saya malu bla 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 gitu. Misalnya, berarti kan dia tidak bersedia. Sebagai bagian dari etika kita masukkan ke dalam ucapan terima kasih, gitu.
gitu. Oh iya. Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau kita to the point langsung menanyakan gitu ya. Oh ya udah. Oke, terima kasih Pak. Jadi itulah gunanya ucapan terima kasih itu. Kalau misalnya dia tidak ada di apa namanya di nama di author, ya kita ucapan terima kasih. Yang salah adalah, ini penting ini, yang salah adalah biasa teman-teman S3 nih yang suka melakukan itu. Penulis pertamanya dia, penulis keduanya promotornya, penulis ketiganya co-promotornya. Sudah 3 ya penulisnya ya. Terus di ucapan terima kasih, dia tulis lagi terima kasih kepada promotor saya si Fulan loh. Jadi masa penulis ngomongin terima kasih kepada penulis saya sendiri, kan itu yang salah tuh seperti itu. Kalau sudah ada di judul, di nama di autornya, nggak usah lagi ditulis di ucapan terima kasih gitu. Gitu ya. Itu yang sering itu kalau saya kadang lucu melihat ininya. Misalnya Ibu udah ketemu judul misalnya gitu ya. Iya, gimana Bu? Misalnya judulnya gini, analisis kesalahan mahasiswa dalam penyelesaian soal samaan diferensial selama pembelajaran daring ini. Gimana nak ya yang bagusnya? Ini masuk yang COVID ini nah. Perkuliahannya persamaan diferensial. Kemudian kan Ibu kasih soal yang soal EC lewat daring. Perkuliahannya seperti biasa. Misalnya 3 SKS gitu waktunya, kan mereka tepat waktu. Nah, jadi judulnya yang bagusnya supaya tren ke daring itu gimana nak ya? Analisis kesalahan mahasiswa dalam penyelesaian soal persamaan diferensial. Oh, gini Bu. Ya. Kalau mau keren Bu, ada pembelajarannya nggak Bu? Pembelajarannya yang dikasih materi lewat Zoom gini aja. Berarti ada pembelajarannya kan ya? Kan pakai Zoom aja. Pembelajarannya berarti gini aja Bu. Pembelajaran persamaan diferensial selama masa pandemi COVID. Udah selesai. Pandemi COVID gitu. COVID-19. Itu aja ya? Udah. Padahal di dalamnya sudah ada analisis kesalahan gitu di. Iya. Nanti ngomonginnya di bagian dalamnya itu apa aja yang dianalisis, apakah kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan atau ini. Karena ada treatment di situ jadi, kan? treatmentnya pembelajaran itu lewat Zoom gitu. Iya. Jadi pembelajaran persamaan diferensial selama masa pandemi COVID-19. Iya, gitu bisa. Oke. Makasih. Iya, yang penting ada COVID-nya. Iya, yang penting ada COVID-nya ya. Oke, makasih nak. Oke, gimana? Tadi saya dari kesehatan di bidang ini. Saya mengajukan judul pengembangan model pemberdayaan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ya, Mas, saya sambil nyatet ini, ulang Pak. Pengembangan model pemberdayaan keluarga. Dalam rangka percepatan penurunan stunting anak prasekolah. Waduh. Berbasis Android di Kabupaten Deli Serdang. Panjang banget Pak. Kata-kata kuncinya apa Pak tadi? Pemberdayaan. Stunting. Pak bisa diketikkan nggak Pak di itu Pak di bisa. Chat Pak? Coba di kirim di chat Pak biar kita bisa melihat. Secara judul itu kayak kalau untuk jurian itu boleh kayak gitu panjang, tapi kalau untuk paper kayaknya untuk paper nggak coba terlalu panjang Pak. Coba bisa di ini kan. Nah, terus juga gini teman-teman, kalau punya satu penelitian nih misalnya satu penelitian apakah dari hibah, apakah dari ini, itu jangan jadi satu paper gitu, sayang gitu loh. Jadikan beberapa paper gitu, makanya judulnya dibuat spesifik gitu. Saya aja, tesis saya itu tuh jadi 4 paper gitu. Disertasi saya itu jadi 13 paper gitu. Jadi sayang kalau satu penelitian jadi sayang kalau saya ya. Jadi tinggal bagaimana ini. Pengembangan model pemberdayaan keluarga. Pengembangan model pemberdayaan keluarga berbasis Android. Nanti di abstraknya diceritakan kalau model ini untuk mempercepat stunting dan seterusnya gitu. Boleh Mas. Kira-kira gitu. Oke Mas. Saran saya. Ya. Oke. Tadi siapa tadi Mas Hamdani ya? Gimana Mas Hamdani? Iya Pak. Kita kan misalnya penelitian. Nah, penelitiannya itu kan sudah jadi nih. Kemudian dipecah penelitian itu. Nah,
kalau misalnya kita menggunakan referensi yang sama, itu masih boleh atau tidak gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada variabel yang diikutkan di judul yang lain, itu boleh atau tidak? Mohon izin informasinya. Oke, kalau judulnya tergantung apa yang mau dibahas. Nah, gitu. Kalau tadi masalah referensi, nanti kita bahas besok di bagian introduction. Tapi pada prinsipnya, judul itu harus mereferensikan dari papernya. Contoh nih ya, riset saya dulu pas tes itu ngomongin tentang operasi bilangan. Jadi pembelajaran operasi bilangan menggunakan konteks permainan tradisional tepuk bergambar. Tuh ya. Saya baca jadi 4. Yang satu judulnya ngomongin tentang penjumlahannya aja, yang satu ngomongin tentang pengurangannya saja, yang satu ngomongin tentang perkaliannya saja, yang satu ngomongin pembagiannya saja gitu. Itu kira-kira. Ini effect of ovarian dysfunction introduce oriented and teman-teman, daripada menggunakan kata efek, bagusan menggunakan kata impact. Itu lebih powerful. Jadi the impact of bla 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 gitu. Saran Mbak Agustin ya. Saran saya gitu untuk judulnya. Daripada menggunakan kata efek, bagus menggunakan kata the impact. Lebih greget. Mbak Rahaju, judulnya udah bagus, udah singkat, tepat. Pak Dedi, analisis kritis undang-undang perbankan syariah tentang spin-off. Saya tidak bisa ngasih komentar banyak ya untuk yang bidangnya bukan saya. Saran saya, Mas Dedi coba baca paper-paper sejenis ya, tentang perbankan syariah. Kira-kira style menulis judulnya seperti apa? Kira-kira begitu. Sip. Bu Yuni, gimana Bu Yuni? Tadi gara-gara lihat ada kata versus itu mau coba mengajukan ide gitu Pak. Kira-kira Mas Paruli gimana? Kalau saya misalnya pembiasaan soal-soal open-ended versus penalaran matematis atau variabel lainnya, gimana Pak? Kalau segitu aja. Judulnya gini aja Bu, open-ended problem versus konvensional problem gitu mungkin ya. Judul paper itu aja. Versus konvensional. Soal biasa masuk kan Bu? Ini yang saya maksudnya ini perlakuan memberikan pembiasaan kepada mereka mengerjakan soal-soal open-ended. Nanti mau dilihat ada peningkatan nggak di kemampuan penalarannya. Kan selama ini ditelitinya selalu SMA ke atas ya Pak. Anak SMP kan jarang sekali tuh. Nah, jadi mungkin langka lah gitu. Saya mau turun ke SMP gitu. Enggak apa-apa Bu, bagus Bu. Jadi tadi gimana Pak Doli pembiasaan? Gak usah. Open-ended problem, open versus close, open-ended problem for junior high school reasoning student. Student reasoning salah. Junior high school students reasoning gitu aja. Saya ulang ya Pak. Open-ended problem for junior high school tadi untuk kemampuan reasoning siswa SMP gitu. Thank you very much. Oke. Saya cuma mau bilang ini judulnya Bu Rizka ini bagus banget nih, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID. Ini top banget nih Bu judulnya Bu. Coba Ibu copy paste judul ini, cari di Google Scholar sudah ada belum yang pakai judul ini. Kalau belum ada nih bagus Bu, segera diterbitkan Bu. Jangan kalah dengan yang lain. Jangan direbut yang lain. Iya betul. Berkah ya Pak Ruli. Ya amin. Nah, itu dari saya ya. Nanti lebih lanjut kita bisa diskusi di grup WA kalau apa ada. Nih, terima kasih atas kedatangannya, mendengarkan celoteh-celoteh nggak jelas dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga semuanya penuh berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.